Oke, selamat malam teman-teman. Kita mulai saling membangun ini bahwa aku mau nyampaikan tentang fokus kepada Tuhan. Ya, sama halnya dengan kita. Kalau semuanya dalam kehidupan kita, kita itu selalu ngerti omongannya orang, omongannya pendeta, omongannya ketua CG, omongannya pendeta sana, pendeta sini, kita selalu ngerti. Tapi ya gitu, kadang-kadang kita selalu ngerti-ngerti aja, ya toh. Coba suruh ngulangi, kadang-kadang ya gak bisa, bingung ya toh. Suruh ngulangi ya bingung kita, ya kan. Tapi kalau semamanya kita itu pulang dari gereja ya selalu ngerti-ngerti aja ya. Ya lintas lalu ada sekilas gitu ya, ingat gitu ya. Roh Kudus mungkin bicara sama kita atau gimana gitu ya. Kita ingat omongannya dia ya tau. Omongannya pendeta itu ngomong apa. Jadi buat remak kehidupan kita ya. Jadi kita ngerti. Tapi kalau semamanya kita itu diganti konsep ya teman-teman ya. Ganti konsep gimana caranya kita harus ditambahin dengan mengerti. Jadi bukan hanya ngerti-ngerti saja tapi mengerti. Kalau semuanya kita hidupan kita sampai mengerti, kalian akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Nek sampai kalian itu mengerti, kalian itu bisa merenungkan firman Tuhan itu sampai siang dan malam. Bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sebagai omongan tok, tapi sebagai pelaku firman Tuhan. Apa yang kalian lakukan setiap harinya, kalian akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap hari menjadi seorang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Bahkan sampai dosa sekecil pun yang orang lain tidak tahu, kalian juga sungkan untuk melakukan dosa itu lagi. Seperti itu teman-teman. Karena apa? Kalian mau mengerti isi hatinya Tuhan. Mengerti apa firman Tuhan. Mengerti apa tentang kehidupan di dunia ini hanyalah untuk sementara, bahwa segalanya adalah Tuhan Yesus saja. Seperti itu teman-teman ya. Terus kadang kita itu merasa juga kalau semua hidup kita itu hidup benar, hidup kudus itu kadang itu nggak mudah ya teman-teman ya kan. Kadang kita itu selalu jatuh dalam dosa, ya itu lagi dosa, itu lagi dosa, itu lagi. Wes tahu itu dosa, tapi kalian tetap melakukannya lagi ya toh. Contoh nek semame wayane contoh ya ini ya, meladeni suami gitu ya, tapi kalian tetap nonton drakor. Wis jarno sih ngambil nasi dewek, wis ngambil makanan dewek, wis iku kok aku lagi nonton drakor, contoh sih itu yang iseng aja. Tapi kalian itu wis tahu gitu loh bahwa kebenaran itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi kalian itu meremehkan. Ya wis lah, gak apa-apa, mungkin kayak gitu ya, gak apa-apa lah, mungkin bagi kalian itu gak apa-apa, tapi semuanya itu detail. Kalau semuanya kalian didetail ya, satu hari itu pasti ono dosanya. Ya apa enggak yo? Dalam satu hari pasti kalian berbuat dosa apa enggak? Pasti. Pastilah. Gak mungkin enggak. Pasti. Ya bener enggak? Kalian dalam satu hari pasti berbuat dosa. Mau itu dosa ini, dosa itu apa? Kalian enggak tahu. Yang tahu kalian, diri kita sendiri yang tahu gitu. Tapi kadang-kadang hidup benar, hidup kudus itu tidak mudah teman-teman. Tapi semuanya itu akan dipermudah jika kalian itu mau mengerti isi hati Tuhan, mengerti firman Tuhan. Jadi kalian itu bisa pelan-pelan detail itu melakukan hidup kudus di hadapan Tuhan itu setiap harinya itu detail sekali. Ya toh, mengerti sekali hidup benar itu gimana, detail sekali kalian itu akan melakukannya, karena kalian itu apa? Fokusnya sama satu nama, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Fokusnya satu nama, yaitu firman Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau suami kalian detail untuk melakukan firman Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, kalian nggak akan pernah hidup sembrono gitu loh. Hidup berbuat dosa lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya detail lah dengan hidupnya kalian. Kira-kira dalam satu hari ini apa sih dosa? Oh iya, aku berbuat dosa. Cepat-cepat minta ampun. Tuhan itu maha pengampun juga, ya kan? Maha pengampun. Tapi cepat-cepat kalian berpaling lah. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. So kita juga setiap harinya ini, beberapa hari ada gempa bumi ya loh. Kemarin ada gempa bumi terjadi ya kan. Semua merasakan, meskipun di TP ketemu Irin juga di cewek ya.
Terus beberapa orang juga merasakannya angin ribut ya toh. Terus juga merasakan longsor, sakit penyakit juga terjadi ya kan. Semuanya itu terjadi. Terus itu salah sopo ngono lho. Emangnya gempa bumi, sakit penyakit, tanah longsor itu salahnya siapa? Tuhan? Oh, enggak ya teman-teman. Bukan Tuhan yang ngasih seperti itu. Tuhan itu ngasih kebaikan. Kasih karunia Tuhan itu selalu baik, teman-teman ya. Banyak teman-teman di luar sana itu merasa bahwa semuanya ini mungkin karena takdir gitu ya. Gempa bumi dan lain-lain itu takdir gitu. Salah. Sebetulnya itu bukan takdir dari Tuhan gitu. Tuhan itu ngasih kebaikan buat kita semuanya. Ya itu salahnya manusia dewe loh teman-teman. Gempa bumi terjadi, angin ribut, longsor, penyakit-penyakit seperti sekarang ini. Itu kan ciptaan manusia semua gitu loh ya kan. Ya salahnya manusia dewek sebetulnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita berpikir semuanya kenapa kok terjadi Tuhan, kenapa terjadi gitu ya, itu memang dikehendaki oleh Tuhan gitu loh teman-teman. Dikehendaki oleh Tuhan semuanya itu terjadi, tapi tanpa seizin Tuhan, nek semua Tuhan tidak mengizinkan itu tidak terjadi ya gak terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya kalau semua kita itu kuat ya, kuat di dalam roh, meskipun ada gempa bumi, meskipun ada apapun juga musuh di depan kita, ada lagunya, enak lagunya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh engkau bersamaku. Nah itu wes pokoknya gempa bumi terjadi, wes pokoknya aku tahu Tuhan Yesus itu bersamaku. Wes aku guys gak perlu takut lagi lah. Andai kata deng gitu terjadi sesuatu, ya aku pasti masuk surga. Karena apa ya? Aku percaya Yesus juru selamatku yang hidup, tidak ada yang lain gitu ya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, engkau bersamaku. Wes gak peduli apapun, tetap pegang janji Tuhan. Kalian tetap jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetap di pekerjaan nih kalian itu tetap jadi berkat buat banyak orang, diberkati untuk memberkati banyak orang. Tetap kalian tuh menjadi orang-orang yang nomor satu, orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kalian percaya sama janjinya Tuhan. Ya, percayalah, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Ya kan? Sumber kemenangan Tuhan itu luar biasa. Meskipun musuh di depan kalian itu rintangan menghadang, aku percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama aku gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau semua hidup di dalam Tuhan, kudus dan berkenan, bahkan rintangan apapun di hadapan kalian itu dianggap itu ya wis siapa ya wis lah terjadilah. Tapi aku percaya Tuhan itu selalu menjadi pelindungku. Tuhan itu akan jadi penopangku. Tuhan itu akan menjadi penyembuhku gitu ya teman-teman ya. Kalau semua andai kata dibalik teman-teman ya, jika roh kalian itu lemah, alias Roh Kudus yang di dalam tubuh kalian itu semakin mengecil dan mengecil ya kan, cungkring ya. Jadi setan itu akan cepat menyerang hidup kalian gitu ya, cepet. Contoh aja, kalian digoda sedikit teng gitu langsung marah, yaitu kelemahan kalian. Bahwa setan itu titis, tahu ya titis itu ya, titis itu jitu, bisa jitu gitu loh. Oh ya, kalian itu lemahnya di pikiran, tembus di pikiran, dipanah iblis teng gitu ya, akhirnya emosi, marah. Oh yang lemah kalian di hati kalian, ditusuk sama iblis di hati kalian, teng akhirnya sakit hati ya, kayak gitu gitulah. Kalau semua roh kalian kuat, kebal. Kalau kebal itu intinya disakiti orang, ya biasa ya sing ngene iki, orang-orang kayak ngono itu biasa ya, senengane itu apa, ngibuli orang-orang kayak gitu, senengane negatif thinking kayak gitu ya teman-teman. Biarkan aja ya kan. Nanti suatu saat mereka yang menertawakan kalian, yang ngibulin kalian itu akan bertepuk tangan di saat kalian itu sukses, di saat kalian itu dipakai Tuhan gitu ya, di saat kalian itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Oh iya ya, ternyata
si A ini diberkati Tuhan ya, karena tidak itu rasanya kok cinta sama Tuhan ya. Nah kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita akan tidak secara langsung jadi panutan buat mereka semua gitu, karena rohani kalian itu on fire terus setiap harinya, meskipun gereja Tuhan lewat online ya toh. Terus kalian itu waktu CG ini juga lewat online juga ya kan, tetapi rohani kalian itu tetap berbuah semakin kuat tempal gitu ya, luar biasa, jadi orang-orang yang perkasa di dalam kekuatan supernatural, di luar kekuatan supernatural kita gitu loh. Karena Roh Kudus itu yang membuat supernatural kita itu bertumbuh, tidak ada yang lain teman-teman, hanya Roh Kudus. Makanya kalian itu selalu fokus sama Roh Kudus dan Tuhan Yesus gitu ya. Karena apa? Karena kita itu harus jadi selalu setiap harinya itu harus jadi terang ya kan, tidak selalu mengikuti gelapnya dunia. Kalau gelapnya dunia itu ya kayak gini nih wes, gempa bumi, ada kejadian itu, dan setiap harinya wes ngikutin terus aja, kalian akan down sungguhan. Setiap hari aja kalian nyetelo aja filmnya tentang gempa bumi, tentang sakit penyakit apa apa, setiap hari wes negatif aja di dalam dunia ini. Kalian akan jadi tumbuh orang yang negatif. Setiap hari pasti kalian akan jadi orang yang negatif. Kalau semuanya kalian jadi orang yang positif, dengar firman, saat dunia pilih kalian dengar no, terus lihat ini lihat itu sing positif dirasuki terus sama hal-hal positif, kalian akan jadi orang yang luar biasa positif gitu loh. Makanya kalau semuanya fokus sama Tuhan itu harus positive thinking, tidak boleh negative thinking. Selalu berpikiran positif sama Tuhan, selalu berpikiran positif sama Tuhan, itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa secara supernatural. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang belum pernah timbul dalam hati, belum didengar, akan disediakannya karena kita mengasihi Tuhan Yesus gitu ya. Ya, tidak perlu lagi kalian itu ditumpang tangani pendeta sekarang ya. Kalau setiap hari KKR kita selalu ditumpang tangani Tuhan ya kan, tumpang tangani rebah, pulang-pulang jadi orang yang perkasa, aku dari KKR ini jadi orang-orang yang luar biasa. Sekarang kan gak ada teman-teman ya. Kalian tidak perlu lagi didapat tumpang tangan dari pendeta, tetapi apalagi selama pandemi ya, tetapi tumbuhkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tumpang tangan sendiri dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tumpang tangan dalam diri kita sendiri waktu kita gak enak badan, ada kesembuhan ilahi. Karena apa? Kita percaya roh di dalam kita itu lebih besar daripada segala yang ada di dalam dunia ini ya. Dalam hadiratnya itu ada kesembuhan, sukacita, dan damai sejahtera. Kalau seumpamanya kalian selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan, akan muncul semuanya sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai gagal fokus dalam kehidupan kita teman-teman. Ini yang paling bahaya dalam kehidupan kita. Gagal fokus itu seperti apa? Contoh, kalau seumpamanya kehidupan kita ini selama ini ya kan, yang selalu bersungut-sungut, yang selalu tidak yakin lagi sama kekuatan supernatural dari Tuhan Yesus ya kan, belum pernah mengalaminya sekali lagi akan kasihnya Tuhan, kalian mulai sia-siakan dia kan tujuan hidup yang hilang, tujuan hidup ini yang mulai hilang gitu ya. Kalian sia-siakan rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Itu namanya gagal fokus teman-teman. Jangan sampai seperti itu ya. Akhirnya apa? Waktu kalian itu terbuang dengan sia-sia, dibuang dengan sia-sia melakukan hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita ya. Akhirnya jadi iri hati ya toh, dengki ya kan, suka menginginkan barang orang lain ya kan, suka ya 10 perintah Allah lah, seperti itu teman-teman ya. Selalulah jadi pelaku firman dan jadilah pendengar yang baik. Apapun itu, kalian akan menjadi orang-orang yang tangguh dan luar biasa ya, bahkan lebih dari pemenang. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya ya. Satu kisah yang aku akan sampaikan. Kisahnya itu yaitu gini teman-teman. Kalau monyet itu ya mau ditangkap itu gampang
tinggal kasih tali segini, bundarnya segini teman-teman ya bundarnya segini, terus kasih kawat gitu loh. Kawatnya itu kecil segini ya kan. Nah waktu monyet mau di sana dikasih makanan ya, dikasih kerangkeng gitu loh, kerangkeng terus dikasih lubang segini loh. Waktu monyetnya mau ngambil makanan itu ya kan, dia itu mengecilkan tangannya ya. Nah, mengecilkan tangannya dan dia ngambil. Nah waktu ngambil makanan itu dia itu tidak mau melepaskan gitu loh. Melepaskan apa? Melepaskan makanannya itu, sehingga dia terjerat dengan talinya itu teman-teman, sehingga dengan kawatnya itu ya kan, sehingga dia itu tidak bisa lepas. Ya wis, sampai dia itu orang mau nangkap dia itu pun dia nggak mau melepaskan makanan yang dia dapatkan di tangannya, sampai erat-erat gini ya, dia nggak mau melepaskan. Akhirnya apa ya, dia ketangkep jeratan ya tuh. Akhirnya dia ya ditangkap sama pemburu, sehingga dia ternyata buru monyet itu kok gampang ya, ternyata dia itu megang makanan itu sampai gini ya kan. Contoh teman-teman ya, kalau seumpama kita itu memegang erat ya toh, kita sudah dijerat toh, memegang erat dosa nih kita ya kan, ini anggapnya dosa, dipegang terus loh, kita gak bisa lepas. Sebaiknya kalian itu lepaskan lah, wis toh, akhirnya balik asal gitu teman-teman, seperti semula tangannya kita akhirnya keluar dari jeratan kayak gitu. Jangan seperti monyet teman-teman. Kayak monyet namanya dijerat wis megang dosa, makanan itu anggapnya dosa ya teman-teman ya, wis megang dosa gak mau keluar ya wis gitu terus, muter-muter aja di sana ya wis, lakono terus gak mau berubah dalam kehidupan kita, selalu berbuat dosa itu lagi wis, akhirnya ya wis terjerat sampai seumur hidupnya ya ngono terus, ya kaku gitu ya. Orang ada loh orang kayak gitu ya, kaku orang wis angel berubah nih, keras hati gitu ya. Wah ini wis kayak orang kayak gini nih, susah untuk melepaskannya gitu. Nah waktu nih kalian tuh sekarang lepaskan teman-teman, ya toh, lepaskan semua dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Kalian itu akan menjadi orang yang free lagi, bebas dari segala-galanya. Amin. Jadi saranku di tempat ini, mulai yang sekarang ini mungkin sudah mulai megang dosa nih kalian, mulai lepaskan, mulai hidup kita itu dirubah ya. Jangan sampai megang-megang terus dosa nih kalian mulai lepaskan. Sudah waktunya. Aku pun berjanji bisa ngomong kayak gini, tapi aku juga berjanji sama kalian bahwa aku mau melepaskan dosa yang satu ini, bahwa aku harus berubah mulai detik ini juga gitu ya. Di hadapan orang 9 ini aku akan berubah juga, sama kalian juga harus berubah, kita sama-sama berubah gitu ya teman-teman ya. Ya, ada satu lagi sisa, ada monyet lagi teman-teman ya. Beberapa monyet itu rame-rame ya, rame ya toh. Akhirnya saking rame ini gitu ya, dia loncat sana loncat sini ya. Ada sekitar 4 monyet itu terjerumus di dalam suatu lubang. Karena apa? Talinya dalam pohon itu patah gitu loh, terjerumus di dalam 4 lubang. Akhirnya dia jatuh di dalam jurang yang dalam sekali, sampai 20 meter ya, ketinggian sampai 20 meter ya. Akhirnya monyet ini diomongi sama teman-temannya gitu, wah wes kamu percuma, wes kamu tinggal di sana, wes tinggal di lubang itu, percuma kamu naik lagi, gak bisa naik kamu, wes kamu itu wes gak mungkin lah, wes model-model kayak kamu itu wes gak ada kekuatan gitu loh untuk naik ke sana gitu loh. Akhirnya monyet satu ini mengurungkan diri untuk naik ke atas, tapi yang 3 ini naik teman-teman. Naik sampai naik ya. Akhirnya sampai ketinggian 5 meter dihujat lagi. Kamu lo mana bisa sih, gak bisa, pasti kamu jatuh lo pasti meninggal, kamu mati gitu loh. Wes gak usah kamu tunggu di sana aja, wes nikmat ono makanan yang di bawah sana. Akhirnya monyet yang dari 3 monyet ini, satu lagi ini akhirnya jatuh
Ya wis lah, gak usah wis, aku tak urungkan diri aja ke bawah gitu ya. Terus tinggal dua teman-teman, akhirnya dua ini naik lagi gini ya, diomongin lagi, wah wis gak bisa lah kamu itu loh, kamu itu mosok isa sih pakai kekuatan apa Tuhan dah, mana bisa pakai kekuatan Tuhan, kamu sendiri aja loh. Wes gak kira isa lah, kamu itu pasti kamu akan jatuh lagi, percuma kamu naik ke atas. Wes wis turun ke bawah lagi aja, tungguin di bawah sana aja gitu no. Akhirnya tinggal dua, tinggal satu teman-teman, dia akhirnya jatuh juga. Setelah dia jatuh tinggal satu kan, tinggal satu gitu ya, dia nuai terus akhirnya dia berhasil. Dan orang-orang monyet-monyet sekitarnya ini ya kan kagum sama monyet yang satu ini. Loh, kamu kok bisa ya, kok gak percaya sih omongan kita, kamu kok bisa naik sampai ketinggian 20 meter, kenapa kamu kok sampai berani seperti itu, ada apa gerangan gitu loh, kok sampai berani gitu, apakah kamu tidak mendengarkan kita gitu loh, apakah kamu itu tulita gitu loh, tulita kamu gitu digitu loh sama temen-temennya. Enggak, ternyata aku ini tidak tuli, tapi yang sebelah kiri saya ini, yang sebelah kiri kuping telinga saya ini jatuh gitu loh, jadi pendengaranku tinggal satu aja gitu loh. Jadi waktu kalian itu teriak-teriak itu ya, aku ngomong apa sih kalian ini, aku lo cuma percaya diri dengan diriku sendiri, percaya dengan kekuatanku sendiri bahwa aku akan berhasil dengan naik ke atas dan aku akan jadi orang yang selamat gitu loh. Makanya aku beranikan diri gitu loh, bahwa semua yang aku raih ini untuk bisa aku selamat ya aku lakukan gitu. Sehingga monyet itu akhirnya dengan teman-temannya itu terharu gitu loh, teman-temannya, waduh monyet ini ternyata bisa gitu ya, bisa naik ke atas pohon itu ya. Dan nek di dalam kehidupan kita teman-teman ya, kadang-kadang kalau semua kita ya mau maju melangkah ya kan, wah kamu gak kira bisa lah, gak kira berhasil, boceh kamu lakukan apa kerjaan ini, wes gak kira bisa kayak gitu, wes kamu kayak gini, kayak gitu, banyak negatif thinking, masukan yang gak baik atau apa gitu ya. Tapi teman-teman, apapun segala pekerjaan kalian, jika kalian lakukan dengan cinta dengan pekerjaan kalian, lakukan dengan bersama Tuhan, lakukan dengan semangat tinggi, lakukan dengan ketulusan hati, dengan kerja keras ya loh, semuanya itu akan dibuat berhasil gitu teman-temannya. Gak ada yang tidak bisa di dalam kehidupan kita, pasti akan dibuat Tuhan itu bisa ya, dibuat Tuhan itu apa yang nggak bisa dibuat bisa, yang nggak ngomset dibuat ngomset ya kan, yang nggak pintar dibuat pintar sama Tuhan ya, asalkan ada suatu kemauan yang keras gitu ya, bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera yang akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Tapi jangan lupa, selain sukses di dalam kehidupan kita ya, selain kekayaan hartanya kita yaitu, atau jabatan yang tinggi, atau uang yang banyak dalam kehidupan kita, atau karir yang bagus di dalam kehidupan kita ya, atau bisnis yang melonjak dalam kehidupan kita ya, masih ada yang perlu disukseskan dalam kehidupan kita. Apa itu saudara-saudara yang kita sukseskan dalam kehidupan kita selain bisnis, kekayaan, jabatan, uang yang banyak, karir yang bagus, bisnis yang melonjak ya? Apa yang perlu kita sukseskan di dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu keluarga. Kalian wajib untuk mensukseskan di dalam keluarga. Banyak orang kaya di sana tapi kok sukses, banyak keluarga-keluarganya itu tidak baik ya. Aku banyak klien-klien yang sukses, soge, luar biasa soge nih, tapi aku ini sepi dalam hatiku, hancur di dalam hatiku. Anakku gak mau menyapa aku lagi, anakku mulai berontak sama hidupanku, kayak gitu teman ya. Jangan sampai seperti itu. Kita anak Tuhan, orang yang berbeda, kalian harus menyukseskan di dalam kehidupan keluarga kita. Satu itu keluarga
keluarga itu adalah mesbah Tuhan. Keluarga ini adalah suatu keindahan. Keluarga itu dimana kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik dan semakin baik. Keluarga ini yang pertama kali menolong kehidupan kita. Makanya keluarga ini penting sekali dalam kehidupan kita ya. Ya, bersyukurlah kalau umpamanya kalian sampai sekarang ada anak istri semua yang utuh, ya kan, tidak ada cacat pelah atau apa, bersyukur. Karena apa? Keluarga ini terus dibangun, semakin baik dan semakin baik. Ya. Yang kedua, yang perlu disukseskan dalam kehidupan kita bukan hanya keluarga tetapi mental. Mental di dalam kehidupan kita itu harus dibangun. Perlu disukseskan teman-teman. Mental kita itu kadang-kadang down, ya, mulai dibuat tidak down. Mental kita sudah negatif dibuat menjadi positif. Mental kita ini semakin hari semakin turun di dalam hadirat Tuhan, mulai kita naikkan hubungan kita sama Tuhan, ya, supaya kita itu lebih cinta sama Tuhan. Apa ya, nek ngomong mental ini ya, kehidupan kita yang nggak baik ya, berbuat dosa, yang dosa lama kita tinggalkan menjadi dosa yang baru. Mental itu perlu teman-teman. Terus yang perlu disukseskan lagi itu ya apa? Kerohanian kita. Kerohanian kita itu perlu sangat disukseskan. Kadang-kala kalau sumamai kalian itu mulai malas berdoa, sekarang mulai tidak malas berdoa. Malas baca firman, sekarang mulai tidak baca firman. Itu kerohanian kita, itu hubungan kita sama Tuhan. Itu yang membuat diri kita itu, kekuatan supernatural itu akan tumbuh teman-teman. Karena apa? Semakin hari semakin jelas hubungan kita dengan Tuhan. Semakin hari semakin yakin iman kita juga bertumbuh. Apapun yang kita kerjakan dibuatnya menjadi berhasil dan semakin berhasil. Seperti itu ya. Yang keempat, yang perlu disukseskan di dalam kehidupan kita itu yaitu kesehatan. Ya. Kesehatan itu luar biasa. Banyak orang kaya di sana tetapi ginjalnya rusak. Banyak orang kaya di sana sakit-sakitan juga. Banyak. Kita bersyukur kita sudah kaya, sehat-sehat, keluarga bahagia. Kerohanian kita menjadi kerohanian yang semakin hari semakin indah. Wah, mantap ya. Ya. Wes itu lengkap. Kalau semuanya kalian sukses keluarga, sukses mental, sukses rohani, sukses sehat, yang kalian bisa sukseskan dari 4 itu, kalian akan menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang luar biasa. Ya. PR buat kalian, Mazmur 91, luar biasa ayatnya. Kalian bisa baca atau kalian bisa renungkan siang dan malam. Mazmur 91 adalah ayat di mana kita itu kuat di masa-masa pandemi ini, di masa-masa kehidupan kita selama pandemi ini. Kalian bisa baca ya. Oke. Tuhan berkati. Mudah-mudahan sharingku ini bisa membangun dan bisa membuat kalian bertumbuh semakin luar biasa, semakin luar biasa. God bless you all.